Hai Sobat Friendly, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya Friendly Menjawab. Oke, menyambung YouTube yang lalu, kita masih mau main ke banyak vendor, ya. Tentu yang tetap berhubungan dengan jas, ya. Tetapi vendor yang oke. Dan kali ini kita bukan ada sedang di Eropa atau di Amerika ya, yang Natalan enggak. Kita baru di studio foto, tapi food studio yang luar biasa, yaitu Isamare Foto, ya. Ini foto paling top, ya, di Jawa Tengah, mungkin di Indonesia, ya. Kita langsung ketemu senimannya. Ini teman lama saya, luar biasa, ya. Nah, ini Pak Wiwi Isamare. Yes. Karena ini seniman begini, maka baiknya saya lepas gas. Supirnya ini saya ini. Silakan Pak, silakan. Oke. Silahkan. Yes. Ya. Nah, Sobat Friendly, Oke. Wiwi ini luar biasa, seniman tulen, ya. Sejak dulu kalau kita kolaborasi di fashion show segala macam ya, ini selalu out of the box. Pokoknya nggak mau yang begitu-begitu aja, ya toh. Ini studio yang baru ini pun baru pertama saya kesini, selalu membuat sesuatu yang baru. Oke, Wi. Oke. Ini kenapa saya main ke tempat kamu? Gimana? Sekarang itu sejak berapa tahun terakhir foto itu kan merupakan yang lebih pokok. Oke. Betul ya? Iya. Untuk wedding itu mungkin berapa ya? 10 tahun terakhir ya? Iya. Orang foto itu menjadi lebih penting tahun. ya, 15 tahun ya. Iya. Kalau dulu pesta sepenting, foto ini sampingan. Iya. Tapi bergeser. Iya. Lalu lebih bergeser lagi pre-wedding. Iya. Betul? Iya. Bahkan sekarang orang ada yang pre-weddingnya jauh lebih mahal. Ya. Iya. Pestanya sederhana aja, yang penting pre-weddingnya sampai ke ujung dunia. Iya. Dan itu bisnis buat Anda. Oke. Nah, Iya. tapi yang menarik begini. Gimana? Sekarang ini kan semua pengen pre-wedding. Ya. Dan semakin yang dalam tanda kutip aneh-aneh. Ya. Nah, sekarang coba cerita, kamu yang sangat expert di sini dan saya tahu teman-teman semua ini pre-weddingnya sampai ke ujung dunia. Yang macam apa dia pernah? Nah, coba sekarang gimana sih perubahan dari kamu pegang pre-wedding yang berapa tahun yang lalu dengan semakin kesini nih ada gimana? Oke. Cerita sedikit mengenai pre-wedding. Yes. Pre-wedding outdoor sepertinya di Indonesia dimulai sejak tahun 99-2000. Betul. Jadi tadinya pre-wedding cuma indoor ya. Yes. Pak Friendly pasti masih mengikuti banget. Yang lalu ditusir sampai orangnya Betul. jadi cantik. Iya, Yes. karena itu ada transisi digital awal. Yes. Untuk Betul. studio-studio foto yang notabene udah buka puluhan tahun selalu indoor. Lalu muncullah tren pre-wedding outdoor itu sebenarnya di Asia ya. Di Asia, salah satunya di Indonesia, Hong Kong, Taiwan yang sangat Taiwan ya itu pertama outdoor sebelum Indonesia ya. itu Taiwan. Ya. Lalu masuk ke Indonesia. Yes. Itu tahun 2000-an sih. Yes. Saya ingat sekali. Di tahun 2006 saya mulai terjun di bisnis ini. Fotografer ya. Di bisnis foto dan waktu itu karena kita modal dengkul ya. Ya. Ya fotonya outdoor, nggak punya studio. Tapi lalu di tahun 2008 itu gila. Di Asia memang trennya pre-weddingnya overseas. Oh, betul. Itu yang terjadi ya. Yes. Dan 2008, 2009, 2010 itu hampir semua fotografer open trip istilahnya. Ya. Membuka open trip. Betul. Jadi bahkan sampai ada yang punya perwakilan di tempat-tempat tertentu. betul ya? sekali membuka open trip sampai di satu titik kerja sendiri kan susah. Ya. Mereka selalu berkolaborasi. Include make up, include gaun, include jas, fotografi dan videografi. Itu yang terjadi era-era di tren 2008 sampai 2013-14 kemarin. Ya. Bahkan di tahun itu pun saya gratis pun dalam tanda kutip rela, yang penting pergi luar negeri. Yes. Ya, itu yang terjadi ketika kita melakukan. Karena di sana spot-spotnya baru terus ya, beda-beda ya. Iya, dan gengsi juga ya. Oh iya, oke. Seperti kayak prestis ya, ada prestis. Nah, fotografer kalau belum motret ke Australia kayaknya nggak keren. Ya, padahal sebenarnya kalau kita bicara secara keuntungan, itu ke luar negeri sebenarnya nggak lebih banyak daripada kita motret di Semarang, Jakarta, Jogja, Bandung aja, karena pengeluarannya
Kan semuanya di package. Iya. Saat itu trennya seperti itu, di package. Lalu Jadi pemasukan gede, pengeluaran juga gede. iya, Ya. gede pun sebenarnya kan kita harus paket waktu Ya, itu. ya, ya, Karena ya. bersaingnya memang seperti itu kok. Trennya seperti itu. Semua orang mengeluarkan package. Ya. Semuanya include dengan transportasi dan akomodasi, Yes. include jas, include baju pengantin, include make up. Itu yang terjadi tren 2007, 2008, 2009, 2010 seperti itu. Oke. Nah, tambah lama kan tambah tua. Ya, fotografer tambah major. Di tahun 2000, mulai di tahun 2013 saya mulai menyadari bahwa pada akhirnya jadi fotografi jadi suatu rutinitas. Suatu rutinitas yang tidak seindah ketika saya mulai dulu. Yes. Bahwa awalnya kenapa sih pengen jadi fotografer? Karena mau merdeka. Ya. Saya mau jadi fotografer tuh bukan mau cari uang, bukan apa, tapi mau merdeka. Merdeka dalam hal berkarya dan bekerja. Jadi saya nggak pernah merasa bekerja. Tapi ya ternyata, beginilah Sobat Feli, kira-kira bisa bekerja sambil beginilah. ya, saya suka pakai celana pendek sama saya. Saya suatu saat mau begitu. Terus karena itu jadi muncul keresahan sih. Yes. Kalau dari saya. Jadi kayak kok ini ternyata jadi rutinitas, nggak ada bedanya sama buka toko. Dan itu it's you, not you ya. Not Dan you. saya nggak menikmati itu. Yes. Lalu di tahun 2015 sih, 2013 tepatnya. 13 itu saya lalu mencoba memutuskan untuk mulai memotret di Indonesia aja. Jadi ketika yang lain berlomba-lomba ke luar negeri, saya mencoba di Indonesia aja. Tapi dengan spot-spot yang eksotis ya. Tapi di spot-spot yang langka ya. Iya, yang unik ya. Belum banyak tersentuh ya. Belum banyak. Wah, betul. Jadi kan tadi ngomong tentang prewedding yang unik, ya. yang aneh. Kayak waktu itu saya pernah foto di Gua Jomblang, kalau pernah itu di Jogja. Oh ya? Itu saat itu belum ramai kayak sekarang. Jadi waktu itu belum ada orang ke sana. Turunnya pakai tali. 70 meter top down. Waduh, itu pengantinnya mau? Pengantinnya mau. Wah, luar biasa. Jadi Anda yang punya jiwa petualang pun dieksplor di situ ya. Iya, jadi fotografi nggak sekedar foto, tapi fotografi itu memori. Yes. Kalau bisa seperti mesin waktu kalau saya seperti mesin waktu. Jadi sebenarnya foto itu akan berguna bukan 1 tahun setelah menikah, tapi foto itu akan berguna ketika kita 15 tahun setelah menikah. Sobat Friendly, ini catat ya. Justru apa gunanya foto yang baik bukan cuma gagah-gagahan waktu menikah, betul ya? Iya. Dipajang di gedung. Yes, itu bukan. second, itu tambahan. Itu tuh tapi bagaimana secara personal foto itu 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kalau dilihat masih mesin waktu. Ada sesuatu yang berbicara. Jadi foto prewedding yang menurut saya baik itu yang nggak boleh outdated. Yes. Nggak boleh 5 tahun kemudian kelihatan kuno. Nggak boleh 10 tahun kemudian kelihatan jadul. Jadi harus ada memori yang harus situ. ada memori. Jadi kenapa kita memotret di situ, dan itu akan menjadi suatu kenangan yang manis ketika badan kita udah nggak sama dengan 10 tahun. Ya. Ketika pasangan kita udah. Dulu kenapa saya bisa turun ke sini gitu ya? Jadi fotografi bukan sekedar keren dan wow dan dipasang, tapi fotografi itu punya esensi yang bisa membangkitkan kita kembali ke 15 tahun yang lalu. Sobat Friendly, kita dengar dari Wiwi ya. Jadi kemarin kita ngomong soal tema pesta, tentang gaun. Semua sekarang it's me, betul? Yes. Personal. Tidak hanya menyenangkan banyak orang. Yes. Ya, tetapi bagaimana itu termasuk ternyata foto juga begitu ya. Oh iya, foto. Karena banyak prewedding yang terjebak di situ ya. Iya, terjebak. Jadi foto jangan jadi apa mau fotografer menurut saya. Yes. Fotografer membantu mewujudkan mimpi mereka. Visi fotografer, tapi apa yang ada dalam. Salaman dulu. Sama dengan Friendly ya. Betul. Ini video saya pernah ya, YouTube saya pernah. Jadi ya, kita para expert ini bukan menonjolkan kita. Yes. Kalau waktu fashion show boleh. Tapi waktu ya betul ya. Betul. Waktu kita dengan Anda itu kami yang profesional, bagaimana semakin jati diri Anda muncul. Betul. Jadi itu yang penting. Hanya visinya Wiwi, tapi sebenarnya harus tentang kalian. Yes. Kalau kamu orang pasangan yang pendiam, pasangan yang tidak suka tertawa terbahak-bahak, pasangan yang kalem ya jangan yang terbahak gitu ya. Jadilah dirimu sendiri. Ini perlu dicatat ya, karena di sini poinnya betul ya. Dan di situ tepat yang tidak bisa ditangani sembarang orang.
Iya, feel memang itu. cocok. Kalau yang motret, semua orang bisa motret. Iya, betul. Ya, oke. Betul. Terus, betul. Jadi lalu seperti- dengan konsep seperti itu, sekarang ini terbawa kemana jadinya lalu? lalu saya sekarang udah nggak mau moto ke luar negeri sebenarnya dalam tanda kutip karena Kecuali kalau itu memang kepribadian mereka ya. satu iya, dan biasanya klien lama saya sebenarnya udah Ya. berikhtiar. Tidak sangat menyarankan itu. Sudah berikhtiar Ya. untuk nggak mau memotret ke luar negeri karena saya melihat kita justru menghijaukan negara lain terus. Cie. Wah, setuju. Ini kalau Pak Jokowi dengar seneng sekali dia. Iya, saya mengkampanyekan namanya waktu itu Makin Aku Cinta Indonesia. Jadi saya mungkin termasuk yang pertama mungkin memotret di Sumba, di Flores. Yes. Oh, Di- itu kemarin di saya ke Batu. sana. Bagus sekali ya. Bagus. Jadi Lautnya, banyak, gunungnya, banyak hal. gunung di tengah laut. banyak teman-teman yang sudah keliling dunia tapi belum keliling Indonesia. Yes. Jadi sebenarnya buatan kita seperti di Sumba Barat itu ada villa, saya pernah memotret yang tempat Beckham, tempat Chris Hemsworth wedding, namanya Nihiwatu. Itu one of the most expensive villa in the world. Dan itu di Indonesia. Itu di Sumba Barat. Di Sumba Barat. Ya, one night 125 juta. Jadi actually anggapan bahwa foto lokal nggak Murahan. gengsi Ya. itu juga nggak tepat. Karena actually Itu yang murahan yang berpendapat begitu. itu nggak tahu karena Ya, kan tidak tahu kan? Karena tidak tahu. pengetahuannya terbatas jadi. Pengetahuan. Jadi jangan ada anggapan bahwa barang lokal itu murah. Yes. Kan kita memang dijajah 300 tahun ya. Jadi kalau ngelihat bukan saya ngomong rasialis, Ya, tapi ya, kalau ya. ngelihat orang berkulit putih itu seolah-olah wow, lebih bagus. Barang mereka tuh lebih keren, lebih mahal. Sama juga fashion menurut saya. Yes. Actually kita ngomong suit sekarang lokal tuh nggak kalah. Tapi apresiasinya terhadap barang lokal tuh teman-teman di Indonesia memang perlu dieducate. Ya. Sama halnya dengan ketika foto di Indonesia. Oke. Sekarang nih, dengan kondisi yang seperti itu, saya rasa Sobat Feli setuju dengan itu. Karena generasi milenial ini sangat mau tadi. Ini saya gitu ya. Iya. Nah, tetapi begini, tidak semua itu mudah menyimpulkan angan-angannya, menceritakan pengen gimana begitu ya. Oh, betul sekali. Lalu apa yang harus mereka persiapkan, pikirkan waktu mereka sudah mau mulai aku pengen foto prewedding yang seperti ini. First of all kalau Apa? saya selalu kalian sukanya apa gitu. Digali dari situ ya, sukanya Jawab. apa. Nah. Jadi ngobrol dulu ya. Iya, jadi kalau menurut saya seperti ada pepatah Jawa yang selalu ngomong tak kenal maka tak sayang. Diharapkan foto prewedding ya sekali seumur hidup. Jadi buat saya harus ada chemistry antara fotografer dan pasangan. Selama pasangan masih menganggap fotografer seorang fotografer, fotomu nggak akan bernyawa. Fotomu nggak akan bisa berbisi karena kalau kamu fotografer dan pasangan itu ada boundary, ada jarak. Mereka pasti jaga jarak. Mau berciuman jaga jarak, mau berangkulan jaga jarak, mau bermesraan jaga jarak. Ya. Tapi ketika seorang fotografer menjadi teman, saat itu foto akan Mereka nyaman sekali dan ekspresi mereka itu nggak bisa di karena edit, mereka ya. bukan artis. Ya, nggak bisa diedit Nggak ya. bisa diedit karena mereka bukan artis. Jadi buatlah mereka nyaman dan menganggap kita sebagai seorang kawan. Kalau kita nggak bisa masuk sebagai seorang kawan, buat apa kita memotret? Jadi itu bukan Pasangan sekedar action tapi ya yang natural apa yang mereka Yang nyaman natural. lakukan. Foto prewedding apa sih? Ya jalan, gandengan, ciuman, jalan, gandengan, ciuman. Iya. Hah? Ya. Mau apa lagi? Iya, iya, Ya kan? Nggak semua orang bisa buka baju six pack kan? Ya, ya. Nggak semua orang bisa berpose. Apalagi kalau seperti saya ya. ala Vogue kan? Yang lihat pada pusing. Jadi sebenarnya kalau saya selalu kalau foto prewedding selalu menyarankan dua hal, formal and casual. Yes. Jadi don't miss the formal one. Kenapa? Sebab itu tetap penting ya. Formal is very important because this is wedding. Karena memang foto ini dibuat untuk keperluan wedding. Ya. Memang untuk Jadi keperluan. sisi itunya juga jangan Iya, diabaikan. kan nggak ada kawinan pakai celana pendek. Ya, dan apalagi kita tetap di timur ya. Yes. Orang tua tetap berkepentingan dengan pesta. Itu Yes. tetap sesuatu bagian yang jangan diabaikan begitu Yes, saja. betul. Ya. Jadi menurut saya formal is a must. Tapi boleh disisihkan juga informal. Oke, ini inputan yang juga sangat berarti di sisi yang lain. Jadi di satu sisi
Wiwi juga mendukung Anda harus tampil diri sendiri, unik, menurut impian Anda. Ya. Tetapi di sisi yang lain, jangan lupakan bahwa di Timur ini perkawinan juga merupakan sesuatu yang sosial. Ya. Menyangkut banyak orang, menyangkut orang tua kita. Ya. Maka siki formal itu mewakili yang itu, ya. Betul ya? Ya. Jadi Nah, kalau luar menurut biasa. saya formal is emas, informal is emas gitu. Ya. Choice. Jadi bosen juga kalau kita informal semua. Ya, betul. Iya kan? Betul. Tapi aneh juga kalau kita formal semua. Jadi Iya. kita mix and match. Jadi kenapa kalau saya selalu menyarankan foto prewedding itu minimal dan maksimal ya 2 hari. Pokoknya foto nggak ada yang lebih dari 2 hari kalau saya. Oh gitu ya? 2 days is Terlalu capek ya? Boring ya? jalan, gandengan, ciuman. Jalan, gandengan, ciuman. Ya udah itu aja kan. Itu 8 jam udah capek. Dan kita nggak butuh ribuan foto. Yes. All you need just Beberapa tapi kena itu. 20 special image. Yes. Kan kita nggak perlu, karena 20 foto sudah bisa membangkitkan kenangan kita. Nanti ketika udah jadi mak-mak juga udah nih mak waktu muda. Ya, cukup ya. Nah ini dulu di misal foto di mana di Jogja itu seperti ini dulu, sekarang udah jadi seperti ini. Itu yang berkesan. Yes. Oke, Sobat Friendly, sangat menarik. Maka kita ikuti episode selanjutnya di YouTube selanjutnya. Subscribe, like, comment. Oke? Halo teman-teman, saya Wiwi, saya tukang foto keliling. Oke, jangan lupa subscribe, likes, and comment YouTube channelnya Ko Vincent, Friendly Groom Center. Oke, see you, bye-bye.